Program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA yang mewajibkan pekerja swasta hingga mandiri membayar iuran perumahan tetap berlanjut. Kepala Staf Presiden Muldoko bilang TAPRA tak akan ditunda walau saat ini ada penolakan dari pengusaha dan pekerja di Indonesia. Muldoko meyakini program ini tak akan bernasib sama seperti Asabri maupun Jiwasraya karena dikelola dan diawasi secara ketat. TAPRA ini bukan potong gaji atau bukan iuran. TAPRA ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan. Ya, mewajibkan. Ada undang-undangnya yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan. Para pekerja swasta menyuarakan kegelisahan soal program TAPRA yang ditetapkan pemerintah. Mereka mengeluhkan beban pengeluaran bulanan bertambah. Kayaknya saya nggak setuju banget ya. Soalnya dari pemotongan aja udah banyak ya. Dan juga TAPRA juga kalau dihitung-hitung ya nanti pas saya pensiun juga nggak bakal bisa dapat rumah. Kalau menurut saya dengan TAPRA ini yang mungkin manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan, mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan. Atau bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan, tetapi kenapa harus punya potongan TAPRA itu untuk subsidi silang begitu Mbak? Selain TAPRA, gaji para pekerja juga dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 5%. Lalu BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan hari tua 5,7%, pensiun 3%, kehilangan pekerjaan 0,46%, kecelakaan kerja dengan kisaran 0,24% hingga 1,74% tergantung resiko dan jaminan kematian. Sementara mereka yang berpenghasilan di atas 5 juta per bulan ada pula potongan pajak penghasilan yang besarannya 5 hingga 35%, makin besar gaji, makin besar potongannya. Maka jika dirata-rata dalam sebulan sedikitnya ada sekitar 18% potongan dari gaji para pekerja. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat direvisi melalui PP Nomor 25 Tahun 2020. TAPRA tidak hanya diperuntukkan bagi PNS, tetapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta TAPRA. Lalu kebijakan ini kembali direvisi melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 Pasal 15 disebutkan bahwa simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta mandiri. Peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Kewajiban kepesertaan dan pemotongan gaji pekerja untuk simpanan TAPRA yang wajib berlaku paling lambat 2027. Padahal mendapatkan rumah adalah hak warga dan bukan kewajiban. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, tiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pihak pengusaha dan serikat buruh menilai TAPRA boleh diterapkan selama tidak bersifat wajib dan memaksa. Belum lagi tak ada jaminan rumah akan didapat saat pekerja pensiun. Kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai pertama, kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Sebenarnya penyiapan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu. Cuman mengapa ya kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu. Padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui JHT ini gitu ya, program. Betulkah TAPRA bisa mewujudkan mimpi para pekerja untuk punya rumah? Lalu seperti apa dampak potongan TAPRA bagi para pekerja? Kita bahas bersama Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Pak Tauhid, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, saya senior ekonom Indef, Mbak. Siap, senior ekonom Indef, Pak Tauhid Ahmad. Selamat malam juga Sipin Putra, dosen honorer Universitas Kristen Indonesia. Selamat malam Pak Sipin. Selamat malam Mbak Livi. Selamat malam juga Pak Kamru Samad, anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Saya ke Pak Tauhid dulu ya. Pak Tauhid, jadi salah satu alasan pemerintah ini karena 9,9 juta warga Indonesia belum punya rumah. Jadi perlu dibentuk TAPRA. Menurut Anda
Apa urgensinya? Ya, kalau dari sisi urgensi, maka kita lihat ini satu alternatif ya, dari beragam alternatif bagi kelompok menengah bawah mendapatkan akses pembiayaan untuk perumahan begitu. Jadi yang saya lihat memang selama ini kan kelihatannya dengan model pembiayaan komersil itu terlampau sulit untuk mendapatkan rumah yang layak dengan kemampuan mereka. Nah, tapera ini dibentuk tetapi memang syaratnya harus nabung dulu sehingga kemudian dari tabungan tersebut terakumulasi dan selanjutnya orang bisa mengakses kredit gitu. Nah, Oke, ya ini ya problemnya adalah memang ya urgensitasnya tergantung masing-masing begitu ya. Namun kalau saya lihat memang bagi masyarakat bawah mungkin ada bagusnya, tetapi memang saya sepakat untuk tidak bisa dipaksakan kalau yang tidak mau menginginkan ini begitu. oke. Jadi intinya gini, Anda yakin ini pasti ada manfaatnya, tapi ini nggak bisa dipaksakan. Karena kan pemerintah konteksnya saat ini mewajibkan, bahkan sudah menyiapkan sanksi kalau tidak terdaftar dalam tapera, baik itu masyarakatnya maupun perusahaannya. Tapi kalau kita bicara gini, bukan cuma merasa terbebani. Para pekerja ini kan sebenarnya pesimis, Pak Tauhid. Mereka bisa nggak sih punya rumah dari iuran tapera yang 3% itu per bulan? Ya, kalau kita lihat begini, kalau hanya mengandalkan tabungan dan imbal hasil, kami juga melakukan hitung-hitungan begitu. Bagi yang katakanlah penghasilan UMR katakanlah 5 juta, itu sangat tidak mungkin. Begitu. Tetapi ternyata tapera ini mengatur mereka harus kredit. Nah, kredit itu dengan bunga yang lebih rendah dari market. Nah, problemnya adalah mereka sudah nabung, kemudian ternyata mereka harus kredit dengan bunga yang lebih rendah, tetapi itu tetap menjadi beban bagi mereka begitu. Saya pikir tadinya adalah mendapatkan seperti halnya program FLLP yang subsidi bunga, ya. Nah, ternyata ini modelnya seperti itu, tapi tetap bunganya lebih tinggi. Nah, ini yang kemudian ada unsur gotong royong dari para penabung yang tidak mengambil katakanlah rumah dalam kurun waktu pendek begitu. Tapi lagi-lagi ini tergantung kesiapan dari kelompok masyarakat bawah mau nggak menabung, yang kedua mau nggak mengambil kredit dari tapera itu sendiri begitu. Nah, ini saya kira dua hal yang berbeda dan ini resikonya ya orang akan sulit untuk memiliki rumah dalam waktu cepat begitu. Bisa jadi solusi tapi nggak terlalu efektif, nggak efektif bahkan. Saya ke Pak narasumber saya selanjutnya ini yang merupakan salah satu dosen dari Universitas Kristen Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Livi. Pak Sipin, selamat malam ya, Pak. Ya, Pak Sipin, selamat malam. jadi kalau Anda sebagai pekerja, Anda siap nggak dipotong 3% per bulan, Pak Sipin, untuk tapera? Saya sesuai dengan tadi diungkapkan Mbak Livi, saya pesimis dan saya tidak siap. Kenapa begitu, Pak Sipin? Karena pertama, selain mohon maaf bahasa anak sekarang itu trust issue, juga banyak kita sudah banyak potongan. Trust issue ini kan kita tahu Asabri kalau sebut merek sama Jiwasraya, keponakan saya kena korban Bumi Putra, sekarang baru lulus dia tidak mendapatkan asuransinya. Nah, trust issue terus BPJS Ketenagakerjaan kemarin sempat rame baru bisa diambil di usia 50 akhirnya direvisi. Nah, akhirnya ini dan tadi saya sependapat dengan Pak Tauhid bilang ini adalah alternatif. Jadi kalau alternatif ya jangan diwajibkan gitu. Jadi ya saya tidak setuju. Oke, saya ke Pak Kamru Samad. Pak Kamru Samad, ini isunya karena warga trust issue sama pemerintahnya sendiri karena terlalu banyak lembaga-lembaga yang kemudian belakangan justru menampung dana masyarakat dan tersandung kasus korupsi yang pada akhirnya mengecewakan rakyat. Pak Kamru Samad. Mbak Listi, sebetulnya menyangkut PP 21 2024 ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Di dalam pasal 7 di dalam Undang-Undang Nomor 4 tersebut memang dikatakan menjadi kewajiban ya. Ini adalah tindak lanjut dari sebuah undang-undang yang sebelumnya PP-nya PP 25 2020 kemudian direvisi menjadi PP 21 2024. Jadi keputusan ini sebetulnya adalah keputusan 8 tahun yang lalu. Kemudian masa pemberlakuannya itu dimulai pada 2027, Mbak. Jadi masih ada waktu 2-3 tahun ke depan untuk pemerintah mensosialisasikan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 4 2016 ini. Sehingga kesempatan ini masyarakat
atau aspirasi yang berkembang baik dari kalangan pekerja, swasta maupun dari mandiri maupun dari dunia usaha itu bisa diserap aspirasinya. Karena masih ada waktu sebelum diterapkan, diimplementasikan secara sungguh-sungguh atau sebelum BP Tapera membuat peraturan dari komitenya. Jadi ini sosialisasi ini yang perlu disampaikan. Baik, Pak Kamru Samad, sekarang gini, maaf saya potong. Yang butuh bukan cuma sekedar sosialisasi, tapi juga meyakinkan masyarakat bahwa apa yang akan dilakukan pemerintah dengan memotong 3% ini akan bermanfaat buat mereka. Karena kalau sekarang kita bahkan melihat Pak Tauhid bahkan tadi menyatakan, ini akan bermanfaat tapi ini nggak bisa dipaksakan. Sementara konteksnya pemerintah memaksakan 3% dipotong per bulan. Jadi Mbak, pemerintah itu dalam hal ini negara sebetulnya menjalankan amanat konstitusi pasal 27 tentang penghidupan yang layak. Kebutuhan sandan, pangan, dan papan. Ini turunan daripada kebutuhan papannya. Nah, pemerintah apa yang sudah disiapkan? Pemerintah sejak 2010 telah menyiapkan namanya FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Mbak Isti, kalau buka data 14 tahun terakhir ini, serapan FLPP itu jauh lebih besar dari pekerja swasta dibanding PNS atau TNI dan Polri. Bahkan pekerja swasta didominasi oleh pendapatan mereka atau gaji mereka yang kisaran antara 3 sampai 4 juta per bulan. Itu artinya bahwa negara, pemerintah telah mendelivery satu kebijakan dalam penyediaan kebutuhan rumah mereka. Saya menyebut angkanya mencapai 200, saya kira-kira menyebut angkanya mencapai 212.393 unit rumah yang sudah terserap melalui program FLPP untuk pekerja swasta yang bunganya disubsidi, sumber pembiayaannya adalah APBN yang dikelola oleh BP Tapera. Jadi kan ini perlu disosialisasikan, dijelaskan bahwa 14 tahun terakhir ini sektor pekerja swasta, BUMS maupun pekerja mandiri sebetulnya telah menikmati program daripada pemerintah. Nah, sekarang BP Tapera diberikan kewenangan mengelola simpanan dengan diatur di dalam pasal 5 pasal 15 di dalam PP 21 tentang 2%, 2,5% berasal dari masyarakat, dari pekerja, dan 0,5 berasal dari pemberi pekerja. Nah, pemberi pekerjaan. Nah, itu kemudian yang harus disosialisasikan. Kenapa mesti ada ini, manfaat apa yang diperlukan? Dan itu Mbak Isti, di situ ada spirit yang Pak Tauhid Ahmad sampaikan, ada spirit gotong royong, yaitu pendapatan di atas 8 juta, yang kemudian mereka sudah punya rumah, tidak memerlukan lagi, itu kemudian mensubsidi MBR, masyarakat berpendapatan rendah. Lalu kemudian apa manfaat yang diperoleh dari masyarakat pekerja yang pendapatannya di atas 8 juta? Nanti ada imbal bagi hasil. Itulah yang perlu dijelaskan, disosialisasikan ke masyarakat, supaya masyarakat bisa mengerti manfaat yang diperoleh. Saya ke Mas Ipin deh. Mas Ipin, maaf saya potong Pak Kamru Samad. Artinya di sini ada asas gotong royong, jadi men-sharing dengan 3% itu kepada masyarakat yang katakanlah kurang mampu, masih belum punya rumah. Bagaimana respon Anda? Saya kurang setuju ya Mbak, soalnya kan itu kan hak masing-masing ya, apalagi kita di sini juga sudah ada kemajuan teknologi, investasi dan saya khawatirnya ini Mbak, satu poin penting nih, inflasi. Jadi kalau 3%, berapa puluh tahun saya, ibaratnya saya belum punya rumah nih Mbak, terus 10 tahun saja itu uang nggak cukup untuk beli rumah di pinggiran Depok, sangat nggak cukup Mbak. Jadi apa gunanya? Saya setuju ada alternatif, kan tadi sudah Bapak bilang, Pak Kamru Samad, ada FLPP dan PNS juga ada subsidi, rumah subsidi, itu saja yang dioptimalkan. Ngapain bikin acara baru Tapera ini gitu loh. Saya ke Pak Tauhid. Itu saja yang sebetulnya bisa dioptimalkan. Tapi kan kalau jadi pertanyaan gini, bagaimana memastikan apa yang sekarang ini katakanlah akan dilakukan oleh pemerintah ini tidak akan tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah ada? Ya, saya kira ini kan tadi akan blending ya, karena kan FLPP tentu saja
ada katakanlah dana APBN masuk begitu ya ke BP Tapera tentu saja. Nah, ketika nanti ada iuran, maka sedikit demi sedikit itu akan berkurang karena nanti ada unsur partisipasi atau gotong royong dari kelompok non-MBR membantu yang MBR. Nah, ini yang kemudian menurut saya harusnya ya pemerintah tetap komitmen bahwa bantuan untuk subsidi bunga maupun FLPP jangan dihentikan begitu ya, sehingga yang benar-benar katakanlah kelompok bawah benar-benar bisa mendapatkan. Nah, masalahnya begini, ketika katakanlah ini berjalan ya, masyarakat tetap harus katakanlah karena mereka harus kredit ya melalui BP Tapera dan ada bunga. Nah, bunganya itu sudah tidak lagi mendapatkan subsidi kalau saya baca dari peraturan pemerintah ya yang 2020 maupun yang 2000 yang terbaru 2024, sehingga fasilitas tadi kelihatannya sedikit demi sedikit akan berkurang begitu kalau dia pindah ke BP Tapera. Nah, ini yang kemudian akhirnya mungkin bagi kelompok bawah ini akan semakin memberatkan meskipun mereka katakanlah mendapatkan fasilitas bunga yang lebih rendah dari komersil ya. Cuma kan ini harus ada hitung-hitungan seberapa jauh ini bisa mendorong mereka masuk begitu. Yang kedua, memang kalau saya lihatnya agak isu yang tadi sempat di awal Bu Livi sampaikan, ya mengenai sanksi. Kalau kita baca di regulasi PP yang tahun 2020, sanksi ini rupanya memang kalau kita baca paling berat yang akan dirasakan adalah diterima oleh pemberi kerja. Pengusaha ya, dicabut izin kerjanya ya Pak? Peringatan tertulis, denda administratif, publikasi kepatuhan pemberi kerja, sampai pencabutan izin usaha. Tetapi bagi manajer investasi yang seringkali katakanlah mungkin salah dalam mengelola investasi, atau bahkan katakanlah mengakibatkan ya seperti halnya kasus seperti tadi ya di lembaga-lembaga pemerintah di keuangan lain, maka ternyata hanya administratif berupa peringatan tertulis. Nah, ini menurut saya akhirnya membuat tidak imbang dalam soal sanksi yang tidak bisa mengikat lah. Saya kira ini hal yang perlu diperbaiki dalam kalau ini ternyata memang 2027 masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Oke, saya ke Pak Sipin. Pak Sipin, kalau nanti ini diimplementasikan 2027, sebesar apa sih dampak potongan Tapera bagi para pekerja? Dampaknya sangat kecil, Bu Livi, karena tadi ya selain inflasi juga ketidakpastian ekonomi. Nah, kemudian balik lagi saya ungkapkan tadi trust issue, bagaimana pengelolaan uang yang kita ditarik 3% tadi, 2,5 dari kita, 0,5 dari kantor kita. Nah, itu ya kami trust issue bagaimana mengelolanya, katanya nanti dikelola sama pemerintah, kemudian diinvestasikan. Nah, trust issue kami adalah yang dari plat merah aja uangnya, mohon maaf nih, digarong gitu loh, Taspen, Jiwasraya, Asabri, Bumi Putra. Nah, ini bagaimana ya, kami usaha sendiri, nabung sendiri. Jadi pemerintah pemerintah mempermudah aja dan memaksimalkan FLPP, KPRS subsidi itu saja gitu. Jangan narik uang kita lagi. Saya Muslim, saya sudah zakat gitu loh. Oke, saya sudah dapat poinnya. Tapi yang pasti nanti kalaupun ini pada akhirnya akan jadi diimplementasikan, ada PR sosialisasi kurang lebih sekitar 3 tahun ke depan, di mana pemerintah harus meyakinkan masyarakatnya bahwa uang Tapera, satu, pasti aman, yang kedua pasti harus bermanfaat buat masyarakatnya. Terima kasih Pak Ahmad Tauhid, ekonom senior Indef, Pak Sipin Putra, dosen honorer Universitas Kristen Indonesia, Pak Kamru Samad, anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra. Sehat-sehat selalu Bapak.